Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya ini juga dadakan karena saya melihat beberapa grup kok sepi, tidak ada acara Zoom gitu. Sementara saya melihat teman-teman semua Bapak Ibu ada semacam kecemasan, ketakutan menghadapi market besok. Nah, eh, atas dasar pertimbangan itu maka saya berpikir mungkin akan lebih baik kalau saya sedikit berbagi gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa bisa saling tukar pendapat tentang view kita bersama mengenai IHSG, apakah perlu dikhawatirkan atau ya cukup kita kita waspadai saja gitu ya. Jadi saya khawatirnya kan gini, sebenarnya sharing kita itu kan gini. Bapak Ibu, saya yakin banyak yang jago teknikalnya, penermologinya, macam-macamnya. Cuman seringkali masih merasa kurang pede terhadap hasil analisanya secara pribadi gitu ya. Jadi seringkali itu membuat keputusan-keputusan yang akhirnya ketika market berjalan malah justru tidak baik. Jadi sebenarnya tidak bermasalah dari sisi skill, knowledge, macam-macam. Cuman karena tidak pede, akhirnya membuat keputusan yang terburu-buru atau tidak terukur lah gitu. Nah, malam ini saya ingin mulai dengan sharing kita mengenai composite atau IHSG kita. Kalau teman-teman yang di premium, di MIC, di bandarmologi, saya yakin, atau di 4D gitu, saya yakin mengerti bahwa indeks kita kemarin ada bearish divergent dan terjadi. Pertanyaannya, mau kemana IHSG? Ini gambar lama saya, peta lama gitu ya, peta lama. Jadi kalau kita ngelihat, saya review dulu sedikit. Kalau kita lihat outflow dari asing itu sebenarnya tidak terlalu besar. Sebenarnya tidak terlalu besar, hanya 200 berapa kemarin ya? 218-an miliar. Jadi sebenarnya kalau dibanding dengan inflow selama ini sebenarnya hitungannya masih kecil. Itu satu hal. Yang kedua, dari sisi technical, menurut saya tidak terlalu mengkhawatirkan. Artinya kalaupun paling jauh berarti kan hanya 6430. Kalau misalnya kita dengan asumsi 6430 itu, kita dengan asumsi menganggap kalau ini adalah double top. Kalau asumsinya seperti itu. Nah, kalau asumsinya kita menggunakan channeling, misalnya ini kita buat channel, maka yang terjadi adalah masih 64 berapa ini ya? 6480. Jadi tidak terlalu jauh. 6480. Jadi seperti biasa ya SG, kalau ada koreksi dalam seperti ini, satu hari 2% bahkan lebih, sementara kita mendekati Desember, itu kabar buruk sekaligus kabar baik sebenarnya. Kabar buruknya adalah memang sekali koreksi dalam, tapi ya kita sudah dekat dengan support. Kabar baiknya adalah kita diberikan second chance untuk kita bisa window dressing tanpa harga yang over value. Jadi memang menurut saya ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, koreksi yang dibutuhkan oleh IHSG kalau misalnya dengan senario Desember akan window dressing, sehingga butuh ambil nafas. Jadi saham-saham yang sudah naik tinggi kemarin tidak over value. Itu view saya pertama tentang IHSG. Jadi menurut saya itu adalah koreksi normal yang tidak perlu Bapak Ibu parno, walaupun ada
ada isu mengenai kasus varian COVID baru dan seterusnya. Tapi kita lihat nantilah apakah akan terjadi terus dengan outflow yang masif atau tidak. Kalau tidak berarti kita hanya perlu waspada, tidak perlu ketakutan berlebihan. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sharingkan adalah jadi kalau dalam kondisi kayak gini kira-kira enaknya besok kita trading di mana kan gitu ya. Nah, biasanya kan Bapak Ibu teman-teman sekalian nunggunya gitu. Ya udahlah nggak terserah deh. IHSG mau kemana sepanjang teori yang kita yakini bersama bahwa there is always bull market in every condition. Jadi apapun kondisinya tetap ada potensi upside ya. Kayak kemarin kan kita terutama yang teman-teman MIC Pro kan saya ajak tradingnya di atap ya. Jadi alhamdulillah bisa naik atapnya lumayan lah ya, belasan persen. Dan kalau kemarin kan saya bilangnya kalau candle kayak gini cara belinya gimana? Kalau teman-teman yang di MIC Pro saya bilang kalau saya belinya di 169 ya, ternyata dikasihkan lebih 169 baru kemudian TP satunya setidaknya adalah di ekor di sini 179. Ternyata dikasihnya lebih ya, ternyata dikasihnya lebih alhamdulillah. Nah kalau besok gimana ya? Kalau besok ya sudah jangan dikejar lagi gitu ya, jangan dikejar lagi. Oke itu review kemarin. Kalau kemarin tuh kita ada TP EMCS. Jadi kalau teman-teman lihat EMCS ada news, kita beli di area sini. Jadi saya bilang candle ini tinggalin lot, candle ini beli dan candle ini kita TP ya. Paling telat paginya karena pagi saya ada Zoom. Nah, dengan candle seperti ini maka EMCS ini kita sama-sama nggak punya posisi ya. Jadi maksud saya gini, kita sama-sama nggak posisi, no pom-pom, no pokoknya kita hanya melihat berdasarkan berdasarkan chart yang ada. Nah, area beli menurut saya yang paling ideal adalah masih sama kayak kemarin. Bagaimana caranya? Oke, sebentar saya lihat dulu. Area beli masih sama kayak kemarin 444 sampai 450 ya. 444 450. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai referensi kalau mau trading di EMCS. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tunggu dia membentuk swing low baru kita masuk gitu. Jadi jangan buru-buru mentang-mentang wah Pak Satimin semalam ngomong EMCS pagi-pagi langsung beli gitu. Lihat dulu respon market apakah dia biasanya sih memang dia tidak terlalu terpengaruh dengan IHSG artinya betanya rendah gitu ya. Tidak terlalu terpengaruh. IHSG merah, hijau, kuning, kalau dia mau naik ya naik aja. Ini justru kan kenaikan tinggi ini justru ketika IHSG membagongkan juga. Gitu ya. Oke, itu satu EMCS. Saya tadi sempat mencatat beberapa yang menurut saya potensial sebentar sebelum saya lanjutkan. Jadi nanti sesi tanya jawabnya setelah ini ya, karena kalau ini saya lewatkan biasanya, nanti terlupa dari catatan kita, malah besok lupa kita pantau. Oke, sektor yang sama adalah sektor rumah sakit. Sektor rumah sakit itu ada yang Bapak Ibu bisa pantau BMHS, Prim, dan SRAJ. BMHS, Prim, dan SRAJ. Oke, kita lihat ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan BMHS. Kan waktu itu saya terakhir Zoom bersama teman-teman di MIC itu kalau nggak salah yang saya mention adalah Prodia ya. Dan saya sudah ingatkan juga ketika Prodia naik dan terus-terusan nggak berhenti, saya ingatkan jangan greedy gitu kan, jangan greedy. Dia dan akhirnya koreksi. Gitu ya. Ini saya kira teman-teman mestinya ini bareng Esa juga waktu itu. Ini saya kira waktu itu harusnya kalau yang ikut Zoom pagi tanggal berapa saya lupa, harusnya lumayan lah dapat ini.
kalau yang ikutan beli. Nah, hari ini kita akan lihat BMHS, Prim dan nah, kenapa kok ini kita masih rekomendasikan, karena kalau misalnya Bapak Ibu yang suka deterjen gitu ya, juga terlihat ada deterjennya gitu. Full divergennya terlihat satu, yang kedua candlenya inverted hammer walaupun kecil. Ini kalau cuma untuk scalping masih bisa satu. Yang ketiga dari sisi foreign flow-nya juga bagus gitu ya. Dari sisi foreign flow-nya bagus. Yang keempat tentu risk reward-nya menarik. Ya kan, kalau Bapak Ibu ngelihat risk reward kayak gini kan berarti sangat kecil ya, sangat kecil. Cuman berapa? 3 tick. Jadi kalau 840, 835, misalnya Bapak Ibu nunggu nih pagi opening kayak apa, masih oke, 850 misalnya. Kita lihat kalau misalnya terus ada inflow berarti Bapak Ibu bisa numpang di sini. Menurut saya gitu ya. Jadi BMHS menurut saya menarik. Saya juga nggak punya posisi sama kemarin yang punya posisi Pak Windu. Saya juga nggak yakin sekarang masih punya, karena biasanya kalau kayak gini, ini zoom MIC kemarinnya. Kalau kayak gini biasanya beliau sudah TP. Sangat jarang beliau akan hold kalau ada kayak gini. Nah, sore saya lupa untuk nyebut lagi, jadi saya hampir yakin anak-anak MIC juga nggak punya barang. Jadi kita sama-sama tidak punya barang. Tapi saya melihat ini barang bagus lah ya. Ini barang bagus, jadi bagus artinya secara risk reward ratio semua alasan masuk akal. Walaupun kita belum bisa berharap terlalu banyak upside-nya, karena memang ini kan belum kalau Bapak Ibu melihat chart seperti ini kan berarti memang proses downtrend yang belum selesai, sedang mencoba untuk reversal gitu ya. Mudah-mudahan ini memang formasi bottoming, mudah-mudahan. Tapi ya kita lihatlah. Artinya saya ngomong BMHS adalah dalam posisi setidaknya one day trading. Setidaknya one day trading. Nanti keputusan detailnya seperti apa silahkan Bapak Ibu teman-teman yang putuskan. Itu frame-nya. Jadi kalau time frame saya sementara masih pendek. Jadi jangan tanya BMHS kalau misalnya teman-teman besok misalnya ya udah cuan terus dibawa turun lagi, minggu depan nanya, Pak, saya sangkut BMHS gara-gara rekomendasi Bapak. Jangan begitu ya. Jangan begitu, karena time frame saya masih pendek. Walaupun saya optimis kalau hanya untuk trading masih oke. Gitu. Ya, saya ingatkan batas stop loss-nya adalah 835. Kalau tertembus ya sudah, nggak usah dipertahankan. Tapi saya optimis ini bagus. Oke ya, itu satu BMHS. Yang kedua, yang rumah sakit kedua adalah Sraj. Sraj ini emiten yang punya kepentingan juga karena dia mau RI. Jadi potensinya jelas ya. Kalau ini jelas potensinya. Artinya secara chart pattern ini jelas pola yang bagus. Sangat uptrend, kemudian turun kepala cangkul. Nah, waktu itu memang ketika di sini saya kelupaan. Ketika di bawah saya ingat saya bilang Sraj dan Prim sekaligus. Sraj dan Prim karena pola candle-nya sama saja. Jadi targetnya sebenarnya Sraj di sini sudah tertutup, kemudian dia koreksi sampai di sedikit sekali. Jadi pas banget kalau misalnya sampai di batas koreksinya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tarik Vibo, saya yakin ini rasionya bagus. Ini saya belum tarik Vibo, tapi saya melihat saya misalnya ya, iya, ini bagus sekali. Jadi maksudnya risk reward-nya juga dan untuk saham-saham yang punya kepentingan seperti ini dari sisi chart tentu menarik. Yang ketiga adalah Prim ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa gunakan untuk
Ini persis banget yang saya sebut kemarin pagi di MIJ Pro, pagi-pagi kami ada Zoom meeting. Saya bilang kemungkinannya akan ada gap down dan akan tutup di area 368 372. 368 372 ternyata dia gap down beneran dan tutup di 370 ya. Artinya apa? Artinya ketika ada saham-saham yang chartnya sama, kemudian jelas bullish, kemudian bisa alhamdulillah berhasil kita predik dengan tepat gitu. Biasanya saya akan nyaman trading di situ. Kalau untuk saya masih pede. Nah, kalau ini saya punya barang. Mohon maaf Bapak Ibu, disclaimer jangan sampai karena saya punya barang nanti saya dikira pom-pom atau misalnya hasil analisa saya jadi terlihat oleh Bapak Ibu tidak jernih dan seterusnya, tapi saya menceritakan yang saya katakan. Jadi nanti kalau nggak percaya silakan tanya teman-teman di MIJ Pro, saya kemarin ngomong apa. Saya kemarin pagi ngomong ini gap down, tutup 368 372. Target saya masih tetap sama kalau mau dibuat swing, masih setidaknya kalau misalnya pendeknya masih di 400, kalau swingnya saya masih mengisi ruang ini. Gampangnya sederhananya adalah 500. Kalau secara chart pattern, kalau formasi gini, ini adalah structure dari emiten yang sedang melakukan apa, Bapak Ibu yang tahu. Saya yakin Bapak Ibu yang belajar chart pattern, saya yakin Bapak Ibu Dari semua akumulasi. mengatakan kalau ini akumulasi. Iya kan? Akumulasi. Iya, pasti. Nah, jadi maksud saya gini, dari semua pertimbangan, misalnya gini ya, ini kan cara akumulasinya kayak si Bevin. Jadi ketika Bevin akumulasi, kan kayak gini, ada fire tuh sama. Jadi pagi open gap up merah terus begitu, nanti ada momentum naik, turun lagi open gap up merah terus begitu, nanti ini kita sedang menunggu momentum naik. Menurut saya begitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan caranya reakumulasi saham ini, memang begitu caranya. Memang agak menguras psikologis karena pagi-pagi porto kita sudah hijau, tutupan merah lagi. Pagi-pagi hijau, sore merah lagi gitu ya. Intinya begitu, tapi kalau Bapak Ibu yang nggak punya waktu, sibuk macam-macam, ini saya kira bisa dicicil untuk dilakukan swing. Itu dari sisi prim. Cuman mohon maaf karena ini saya punya apa? Saya punya barang gitu ya. Jadi kalau terjadi bias, saya mohon maaf. Silakan dipertimbangkan lagi. Kayaknya Pak JP ada di sini malah. Pak JP benar Pak ya? Pak, udah masuk saya, tapi saya akan nyampaikan market view aja sih Pak. Oke, baik. Jadi Silakan Pak. kira-kira ada Pak apa nih Juta sama dulu. market. Pak Juta dulu lah. Pak Satimin aja dulu. Saya sambil nungguin teman-teman masuk juga, karena saya Oke. lihat belum semuanya masuk. Lanjut aja dulu Pak. Oh, baik. Oke, habis prim saya tadi kemana ya? Kan tadi rombongannya rumah sakit sudah, kemudian ini yang banyak jadi pertanyaan karena pernah disebut IPCC ya. IPCC. Terus terang IPCC justru saya nungguin koreksi, tapi kok kemarin karena saya di jalan saya lupa untuk nambah posisi, jadi saya belum keluar. Jadi ketika saya bilang silahkan TP di candle yang ini, mau di Pro mau di yang MIC biasa, saya bilang silahkan TP, saya jujur saya bilang silahkan TP. Jadi bukan apa-apa, bukan apa namanya. Dan saya nggak keluar, memang nggak keluar. Saya hanya akan nambah posisi. Rencana saya cuma begitu. Alhamdulillah lupa. Ya kan? Alhamdulillah lupa. Jadi dengan ISG yang masih kemungkinan masih ngasih kesempatan, mungkin saya akan order besok pagi. Gitu ya. Jadi tapi begini, karena kan saya tidak mungkin menyamakan apa yang saya lakukan dengan yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu kan sudah resah kayaknya megang barang ini kan. Pak, gimana IPCC? Pak, gimana IPCC? Saya bilang, ya sudah, kalau mau rajin tektokan, ini barang kan, saya pernah call sell juga 575,
kalau masuk ke sini lagi ya menurut saya kalau yang santai bisa dibuat tektokan gitu ya. Kalau seminggu sekali dikasih 5%, 7% sambil rokokan santai nggak usah mikir, saya kira kan enak aja gitu ya. Dan view saya masih sama. Saya kira kalau misalnya dikasih segini masuk ke area konsolidasi ini berapa 540 560 gitu, saya kira malah saya beli. Jadi saya nggak khawatir dengan dengan IPCC. Lalu kemudian yang strong uptrend buangannya belum masif walaupun di fase penentuan adalah CSIS, saham stok lama ya. Saya lihat tadi Jadi nggak enak. volumenya belum ada buangan Belum besar. ada. Belum ada buangan besar walaupun ARB tapi penentuan. Karena penentuan jadi Bapak Ibu ya harus apa namanya? Harus tunggu dulu, jangan buru-buru main sikat kan gitu ya. Kalau gaya saya tentu saya akan lihat fase kritis 160 kayak apa gitu kan. Oke, kalau masih turun ya saya tunggu rejection-nya aja gitu. Saya tunggu rejection-nya aja sepanjang tidak ada buangan besar. Kalau saya sih gitu aja, karena kalau setiap breakout dia volumenya kan selalu bagus ya. Breakout di sini bagus, breakout di sini bagus, breakout di sini bagus. Buangannya nggak seberapa. Tapi ketika candle ini kan memang volumenya sudah mulai menurun, jadi wajar kalau dia terjadi konsolidasi gitu ya. Terjadi konsolidasi, bahkan ketika koreksi misalnya Bapak Ibu mau ukur pakai Vibo kayak mau pakai apa silahkan. Tapi ini maksud saya gini, ini barang masih bisa dipantau gitu. Sederhananya begitu. Kecil semua nggak ada masalah. Terakhir barangkali ESA ya. Terakhir barangkali ESA saya agak merasa bersalah dengan Pak Jeffrey Guntur. Kalau ada waktu itu saya sempat ngomong, Pak silakan tolong jangan dicoret-coret. Silakan ketika di sini saya minta TP kemudian buyback 340, pas dikasih 340 sayangnya saya tidak bilang langsung buyback lagi dan kemudian naik. Nah, alhamdulillah nih dikasih koreksi lagi, tapi kayaknya dengan candle yang seperti ini tentu tekanannya berbeda dengan yang candle sebelumnya. Saya prefer hati-hati dengan 340 harusnya bisa mantul sih ya, 340. Mari kita lihat ya, secara Vibo saya penasaran juga. Karena saya ke Gojek ini saya mau beli ragu-ragu, padahal jelas inflow-nya lumayan. Oke, sebentar. Kemana si siapa? Si Esa. Ya harusnya, tapi ya kalau dari sisi money flow bagus, tapi dari sisi chart kok lumayan deras. Jadi menurut saya tekniknya tetap sama. 338 kita lihat. Berapa nih ya? 336, sorry. 336 kita lihat apakah ada rejection. Mudah-mudahan kalau ada rejection, saya akan masuk lagi. Gitu ya. Saya sudah nggak punya barang, sama-sama kita nggak punya barang. Jadi ya beda sama kayak Prime ya. Kalau Prime saya bilang saya punya barang, jadi mungkin kalau misalnya ada salah-salah, ya saya mohon maaf. Oh iya, pindah Zoom ya bentar. Pak Juta, mohon maaf ini Zoom saya kapasitasnya 300. Iya Pak Satimin, udah saya bagiin linknya, saya bagiin di MIC Pro, MIC biasa, juga di channel 4D Analysis gede. Baik, kita udah sementara saya akhiri barusan. yang di sini ya Pak ya. Kita pindah ke Iya, benar. yang Pak Juta. Baik Bapak Ibu, kita pindahan ke roomnya Pak Juta. Terima kasih, nanti biar dilanjutkan Pak Juta. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.